Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang akan menyampaikan tentang tujuan kebijakan ekonomi makro, tingkat suku bunga, dan investasi. Sebelumnya kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Dewi Putri Kadarsih dengan NPM 19.500.902 dan Pelangi Putri Arisifa dengan NPM 19.590.49. Pertama saya akan menjelaskan tentang definisi. Tingkat suku bunga, interest rate, merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku bunga. Menurut Budiono 2018, tingkat suku bunga adalah harga sewa dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara nilai mata uang sekarang dan nanti disebut utang piutang. Misalnya, tingkat bunga 10% per tahun. Artinya, sekarang jika kita meminjam uang sebesar 1 juta rupiah, maka setahun kemudian kita harus mengembalikannya sebesar 1.100.000 rupiah. Teori suku bunga dibagi menjadi 2, teori klasik dan teori Keynes. Berikut merupakan contoh kurva teori klasik dan teori Keynes. Yang pertama ada teori klasik. Menurut teori klasik, tabungan adalah fungsi dari tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, semakin tinggi pula keinginan masyarakat untuk menabung. Pada tingkat yang lebih tinggi, masyarakat akan terdorong untuk mengorbankan konsumsi untuk menambah tabungan. Demikian pula dengan investasi, merupakan fungsi dari tingkat bunga, akan tetapi memiliki hubungan yang negatif. Tingkat bunga dalam keadaan keseimbangan, tidak ada dorongan untuk naik atau turun, akan tercapai apabila keinginan menabung masyarakat sama dengan keinginan pengusaha untuk melakukan investasi. Secara grafik, keseimbangan tingkat bunga dapat digambarkan seperti dalam gambar yang telah ditampilkan sebelumnya. Hubungan antara sektor moneter dan real dalam teori ekonomi klasik hanya dijembatani oleh tingkat harga. Jika jumlah uang beredar lebih besar daripada nilai barang-barang yang tersedia, maka tingkat harga meningkat. Jika sebaliknya, maka akan menurun. Menurut teori klasik, makin tinggi tingkat suku bunga, maka keinginan masyarakat untuk melakukan investasi menjadi semakin kecil. Hal ini karena biaya penggunaan dana, cost of capital, menjadi semakin mahal. Dan sebaliknya, makin rendah tingkat suku bunga, maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin meningkat. Yang kedua ada teori Keynes. Teori penentuan tingkat suku bunga Keynes dikenal dengan teori liquidity preference. Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang mana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaannya akan uang. Uang merupakan alat portofolio yang bisa diwujudkan dalam bentuk uang kas dan surat berharga. Ini merupakan contoh kurva teori Keynes. Sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian terdahulu, hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat harga berbanding terbalik. Jika tingkat suku bunga meningkat, maka surat-surat berharga akan turun, demikian pula sebaliknya. Karena itu, pada tingkat suku bunga yang sangat rendah, orang akan cenderung memegang uang kas daripada surat-surat berharga. Seandainya jumlah uang beredar bertambah besar, orang akan cenderung tetap memilih memegang uang kas. Keadaan seperti ini disebut perangkap likuiditas. Sebab semua uang kas terperangkap di tangan untuk menghindari kerugian dan tidak akan beredar sebagai uang aktif. Dalam teori Keynes dikenal 3 motif yang mendasari permintaan uang masyarakat. Yang pertama, ada keperluan transaksi, yaitu motif memegang uang untuk keperluan transaksi sehari-hari. Yang kedua, ada keperluan berjaga-jaga, yaitu motif memegang uang karena adanya ketidakpastian mengenai masa mendatang. Yang ketiga, keperluan spekulasi, yaitu motif memegang uang untuk keperluan spekulasi dan mencari keuntungan. Sebagaimana motif berjaga-jaga, motif permintaan uang untuk spekulasi ini timbul akibat adanya ketidakpastian di masa yang akan datang. Bisa dilihat dari gambar sebelumnya, gambar A menunjukkan uang kas diperlukan untuk setiap tingkat pendapatan, berapapun tingkat suku bunga yang berlaku. Nilai MT dan MP tidak elastis terhadap perubahan tingkat suku bunga. Pada gambar B, permintaan uang untuk spekulasi ditentukan oleh tingkat bunga, yaitu 1. Apabila tingkat bunga tinggi, permintaan rendah karena orang lebih suka memegang surat berharga seperti obligasi daripada memegang uang.
Yang kedua, sebagai contoh, pada R0, permintaan uang pada spekulasi adalah sebanyak ME1. Semakin menurun tingkat bunga, semakin banyak permintaan uang daripada obligasi. Sebaliknya, MSP elastis terhadap perubahan tingkat suku bunga dan mempunyai hubungan yang negatif. Sebagaimana sudah dikemukakan pada bagian terdahulu, hubungan antara tingkat suku bunga dan tingkat harga berbanding terbalik. Jika tingkat suku bunga meningkat, maka surat-surat berharga akan turun. Demikian pula sebaliknya. Hubungan teori klasik dan teori Keynes. Teori ekonomi klasik mengasumsikan bahwa perekonomian senantiasa berada dalam keadaan full employment. Dalam keadaan full employment itu, seluruh kapasitas produksi sudah dipergunakan penuh dalam proses produksi. Oleh karena itu, kecuali meningkatkan efisiensi dan mendorong terjadinya spesialisasi pekerjaan, uang tidak dapat mempengaruhi sektor produksi. Dengan perkataan lain, sektor moneter dalam teori ekonomi klasik terpisah sama sekali dari sektor real dan tidak ada pengaruh timbal balik antara kedua sektor tersebut. Teori Keynes mengasumsikan bahwa perekonomian belum mencapai tingkat full employment. Oleh karena itu, produksi masih dapat ditingkatkan tanpa mengubah tingkat apapun maupun tingkat harga-harga. Dengan menurunkan tingkat suku bunga, investasi dapat dirangsang untuk meningkatkan produksi nasional. Dengan demikian, setidaknya untuk jangka pendek, kebijaksanaan moneter dalam teori Keynes berperan untuk meningkatkan produksi nasional. Setelah perekonomian berada dalam keadaan full employment, barulah kebijaksanaan moneter tidak dapat lagi berperan untuk meningkatkan produksi nasional. Dengan demikian, jelaslah bahwa teori Keynes adalah teori ekonomi jangka pendek sebelum mencapai full employment. Menurut Keynes, uang juga bisa produktif, hanya saja caranya berbeda dengan pandangan klasik. Apabila ada uang tunai di tangan, orang akan dapat berspekulasi dengan jalan membeli surat-surat berharga seperti saham atau obligasi di pasar modal, dengan kemungkinan memperoleh keuntungan berupa capital gain atau dividen dari hasil saham ataupun memperoleh bunga dari obligasi. Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal yang diharapkan bisa mendapat keuntungan di masa depan. Istilah investasi sendiri berasal dari kata bahasa Italia investir, yang berarti memakai atau menggunakan. Umumnya dana atau aset yang ditanamkan oleh seorang investor akan dikembangkan oleh badan atau pihak yang mengelola. Keuntungan dari hasil pengembangan tersebut nantinya akan dibagikan kepada investor sebagai timbal balik sesuai dengan ketentuan antara kedua pihak. Misalnya, Rini membeli saham perkebunan sawit senilai 10 juta per lembar. Kemudian di tahun depan, harga saham perkebunan tersebut naik menjadi 15 juta per lembar. Maka, Rini akan mendapatkan keuntungan 5 juta 1 tahun kemudian. Faktor yang mempengaruhi laju investasi ada 4. Yang pertama, terjadinya perubahan tingkat atau nilai tukar. Yang kedua, tingkat suku bunga. Yang ketiga, infrastruktur. Yang keempat, tingkat inflasi. Hal yang harus diperhatikan dalam berinvestasi. Jika ingin investasi berhasil, berikut beberapa hal penting yang harus kamu perhatikan. 1. Jangan melakukan investasi dengan tergesa-gesa dan harus disertai dengan pemahaman atau riset yang mendalam, termasuk mengenai objek investasi yang paling potensial untuk dipilih. 2. Tidak bertindak secara spekulatif. Yang ketiga, penting untuk mempertimbangkan jangka waktu investasi. Yang keempat, mengetahui dan menilai jumlah modal yang bisa kamu siapkan. Yang terakhir, memahami risiko yang bisa terjadi sebagai investor dan jenis investasi yang dipilih. Hubungan tingkat suku bunga dan investasi. Studi kasus. Misalkan, sedang inflasi karena permintaan yang tinggi akibat dari tingginya aktivitas ekonomi dan tingkat pengangguran yang sangat rendah. Karena permintaan naik, maka harga akan naik. Maka untuk menjaga kestabilan harga, Bank Sentral menaikkan tingkat suku bunga. Jika tingkat suku bunga naik, maka akan ada penundaan untuk membuka usaha baru bagi para pengusaha yang pinjam uang ke bank. Pengusaha cenderung pinjam uang ke bank ketika tingkat suku bunganya menurun.
Penundaan pembukaan usaha baru menyebabkan tidak adanya lapangan pekerjaan baru yang fungsinya untuk mengendalikan tingginya permintaan supaya harga tidak naik dan inflasi tetap terjaga. Ketika ekonomi sedang lesu, maka Bank Sentral menerapkan kebijakan ekspansif, yaitu menurunkan tingkat suku bunga agar pengusaha berlomba-lomba ke bank untuk meminjam uang karena tingkat suku bunga yang rendah. Pengusaha tersebut bisa membuka usaha baru dan lapangan pekerjaan baru. Hal itu mengurangi pengangguran yang bisa jadi pekerjaan yang mempunyai pendapatan. Dari pendapatan itulah bisa memunculkan permintaan. Kesimpulannya, tingkat pengangguran diciptakan pemerintah untuk pengendalian harga. Ketika sedang deflasi, Bank Sentral menurunkan tingkat suku bunga agar perekonomian bergerak. Ketika sedang inflasi, Bank Sentral menaikkan tingkat suku bunga agar aktivitas ekonomi tidak terlalu tinggi. Apa hubungannya dengan investasi? Investasi dilakukan ketika tingkat suku bunga sedang turun, supaya laba yang diperoleh bisa besar. Tetapi pada kenyataannya, ada pertimbangan ketika investasi terjadi. Bisa saja pengusaha tetap pinjam uang ke bank ketika tingkat suku bunganya tinggi. Namun hal tersebut pasti sudah diperhitungkan manajemen risiko dan keuntungannya, yang pada akhirnya investor harus menguji kelayakan suatu investasi yang ingin dilakukan. Sekian dari kelompok 10. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.